Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini malam ini kakak akan bahas beberapa soal, khususnya soal tentang UTMBK Mandiri IPB. Ini soal-soalnya dalam bentuk TPS, lanjutan dari yang kemarin. Kita sama-sama belajar di sisa waktu kurang lebih beberapa minggu lagi ya. Ini kita bahas soal-soal TPS tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas soal-soalnya. Oke, ini soal yang pertama. Karena di sini masih ini soalnya agak burem ya. Ini kakak akan salin soalnya. Jadi soalnya itu, ini kakak tulis lagi di sini soal. Di sini adalah A cross B sama dengan A dikali B min 2A. A dikali B min 2A. Oke. Kemudian clue yang kedua adalah 2 cross dalam kurung 3P cross 1 sama dengan 3 cross 2 Q cross 4. Nah, kayak gitu. Pertanyaannya adalah P ditambah 2 Q itu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah clue yang pertama ya. Jadi di sini adalah clue dalam bentuk operasi gitu. Nah, jadi nanti bentuk operasinya acuannya ke sini gitu ya. A cross B itu adalah sama dengan A dikali B min 2A. Artinya depan kalikan dengan depan gitu ya. A kali B gitu kan. A kali B kemudian dikurangi 2 kali yang depan ya. 2 kali A. Oke. Nah, di sini adalah clue yang kedua gitu kan. Nah, ini clue yang kedua tuh. Ya, dimana kita harus sederhanakan dulu bentuk ini. Nah, kita akan kerjakan yang dalam kurung ini dulu nih ya. Oke, kakak akan pindah pakai warna biru deh. Nah, di sini ya. 3P cross 1. 3P cross 1. Nah, ini kan caranya tinggal kamu kalikan ya kan. Depan kali belakang ya. Ini kan kita simbolkan sebagai A-nya gitu. Ini B-nya. Berarti kamu kalikan 3P kali 1. Dikurangi 2 dikali depannya. Depannya kan 3P itu. Ya. Oh, berarti sama dengan 3P min 2 dikali 3P 6P. 3 kurangin 6 berapa? Ayo. Nah, min 3. Oke, berarti 3P cross 1 kita bisa simpulkan sama dengan ini ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita sederhanakan yang sebelah kanan ya. Kita sederhanakan yang 2Q min 4. Oke, langsung aja ayo. 2Q cross 4, bukan min 4. Ini kamu kalikan depan kali belakang, artinya 2 dikali 4, 8Q ya. Nah, dikurangi 2 dikali depannya. Depannya kan 2Q. Nah, ini tinggal kamu kurangin aja nih. Nah, 8Q dikurangi 4 ya. Berarti ini 4Q. 8 kurangi 4 berapa ya? 4 ya. Oh, berarti 2Q cross 4 kita bisa simpulkan sebagai 4Q ya. Nah, ini kita kasih tanda dulu tuh. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaan. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cemplungin langsung. Kita masukin langsung ke dalam persamaan yang ini ya. Oke, apa tuh persamaannya? 2 cross. Nah, 3P cross 1 yang di sini, nah ini udah dapat kan nih min 3P kan? Ya, min 3P. Berarti tinggal kamu tulisnya min 3P sama dengan 3 cross, nah, apa nih? 2Q cross 4 apa? Lihat yang kanan. Nah, itu 4Q. Oke, tinggal kita masukkan lagi operasi yang awal tadi ya. Nah, masukkan lagi kayak yang awal, depan kayak depan. 2 kali min 3P, berarti min 6P. Dikurangi 2 dikali. Nah, depannya lihat. Apa tuh? 2 ya. 2 kali 2. Oke, sama dengan ini juga sama. Depan kali belakang. 3 dikali 4Q itu 12Q. Ya enggak? Nah, min 2 dikali depannya 3. Nah, yuk kita sederhanakan. 2 kali 2, 4. Ini 12Q. 2 kali 3, 6. Nah, habis gini gimana? Pindahkan yang P-nya ke kanan. Yuk.
jadi positif ya. Awalnya negatif jadi positif. Oke. Min 6 juga pindah kiri jadi positif. Nah, loh, ya kan? Nah, kurangin yuk. 6 kurangi 4, 2. Jadi 6P tambah 12Q. Nah, ini kan pertanyaannya kan P tambah 2Q ya. Ya udah, kita bagi 6 aja ya kan. Bagi 6 yuk. 2 bagi 6, 1/3 ya. Atau 2/6. 6P dibagi 6. Itu P. 12Q dibagi 6. 2Q. Oh, ternyata nih. Ternyata P tambah 2Q adalah berapa tuh? 1/3 ya. Atau 0,333. Ya, jadi di sini jawabannya tadi adalah 1/3 ya. Ini agak buram, nggak apa-apa. Ya, soalnya yang ini ya, kakak salin nih. Soalnya yang sini. Nah, ini soalnya. Ya, jadi jawabannya adalah 1/3 ya. Oke, gimana menurut kalian? Soal pertama ini masih mudah ya. Ini mungkin masih bisa. Tinggal hati-hati dalam perhitungannya ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kamu cariin dulu. Oke, kita cari dulu. Oke, kita pakai yang gampang dulu aja nih ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini peregangan dulu ya. Pemanasan ini kita pakai yang ya mudah dulu ya. Ini soal yang tipe sangat mudah sekali. Yakin kalian udah pasti bisa ya. Tapi coba kita kerjain. Barangkali ada yang masih belum bisa. Sebuah perusahaan permen sedang mengadakan promo. Setiap 10 bungkus permen dapat ditukarkan dengan 1 buah permen yang baru ya. Berarti 10 bungkus bisa ditukarkan ya dengan 1 permen gitu kan. Nah, tentunya bungkus permen yang baru tadi pun dapat ditukarkan kembali. Oh, berarti yang hasil bonus tadi juga dapat ditukarkan kembali. Nah, si Agria ini dia punya 37 bungkus permen, ya kan? Agria di sini. Agria ini, ya kan? Dia punya 37 permen. Nah, berarti kan di sini penukaran untuk 1 permen itu harus dalam 10 bungkus, ya enggak? Oh ya udah kamu bagi 10 nih. Yuk kita bagi 10 aja. Bagi 10 berarti 3 kan? Ya kan? 3 oh sorry 3. Berarti dia dapat 3 bonus ya kan? Dapat 3 bonus permen. Nah, sisanya berapa nih sisa permen? Sisa permennya ya 7 ya kan? Karena yang 30 udah dibagi 10 tuh dapat 3 bonus. Oh, berarti tinggal ini boleh nggak kamu tambahin? Boleh ya. Tambahin aja. Oh, berarti totalnya berapa nih? Yang awalnya 7 jadi berapa? 10 permen ya. Nah, 10 permen ini bagi 10 lagi, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Dapat berapa? 1 bonus lagi, ya kan? Karena kan boleh ditukar nih. Ya, ada pernyataannya nih di sini ya. Bahwa bungkus permen yang bonus pun bisa ditukarkan. Berarti kesimpulannya adalah bonus maksimal kan pertanyaannya nih. Berapakah jumlah bonus permen maksimal? Oh, berarti bonus maksimal adalah 4 permen. Ini ya. Oke. Masih bisa ya? Masih bisa. Oke, kakak akan cari soal yang lain. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Kita cari dulu ya. Nah, ini deh, ini.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Siap ya? Nah, nih. Oke, untuk soal selanjutnya di sini dalam menjemur pakaian, agar pakaian dapat segera kering dan mengurangi risiko terkena warna pakaian, harus diupayakan agar pakaian dijemur dengan tidak saling menumpuk. Nah, Mas Doni ini sangat menyukai baju kaos. Karena kesibukannya, Mas Doni baru dapat mencuci bajunya seminggu sekali, oke? Nah, jadi Mas Doni ini dia mencuci bajunya itu 1 minggu sekali di sini ya. Nah, bajunya seminggu sekali. Di hari apa tuh? Di hari Minggu. Oke. Kaos yang digunakan di hari Minggu baru akan diganti hari Senin ya. Jika setiap hari Mas Doni berganti kaos, berapa minimal panjang tali jemuran yang harus disiapkan untuk menjemur seluruh baju kaosnya jika setiap baju kaos menempati tali jemuran sepanjang 40 cm ya. Oh, berarti untuk kaosnya itu 40 cm. Terus jarak antar pakaiannya itu 10 cm, ya kan? Nah, terus jangan lupa nih di ujung kiri dan kanan tali diperlukan sisa tali masing-masing 20 cm. Oke, kita gambarkan aja. Nah, ya jemurannya misalkan kayak gini lah. Nah, misalkan tiang ya. Kan? Nah, ini misalkan jemurannya ya. Oke, berarti bajunya ada berapa tuh? Dari Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 baju ya. Oke, udah kamu gambarin 7 baju. Misalkan baju 1, baju 2, baju 3, baju 4, 5, 6, 7 ya. Oke, gambarnya agak kurang simetris ya, nggak apa-apa lah. Oke, berarti tiap bajunya kan 40 tuh, ya kan? Ini 40 semua tuh. 40 cm, 40 cm, 40 cm. Ya, di sini ya. Ini 40 cm. Nah, kemudian jarak antara pakaian adalah 10. Jarak antara pakaian yang mana? Oh, berarti sini. Ya. 10 10 tuh. 10, ini 10, 10, ini 10 ya. Dan terakhir, di ujung kiri dan kanan tali juga diperlukan sisa tali masing-masing 20 cm. Oh, berarti ujung tali sini 20. Sama kasih juga yang ujung kanan 20. Oke. Berarti berapa tuh total talinya? Ya, kita hitung yuk. Berarti total tali, nah berarti yang jemuran bajunya kan ada 7 tuh. 40 kamu kali 7 aja, 40 kali 7. Ditambah, nah jarak antar talinya kan 10 tuh ya. 10-nya ada 6 ya. Berarti 10 kamu kalikan 6 ditambah, ya ujung-ujungnya 20 nih ya. Ujung-ujung 20 ada 2. Nah, berarti 20 kali 2. Yuk hitung. 40 kali 7, 28. 60, 40. Tambah ini 100 nih, 100 tambah 280 berarti 380. Karena semuanya dalam senti, ya udah. Ini senti aja kan. Oh, berarti si Mas Doni ini minimal panjang talinya itu harus 380 cm ya. Nah, gimana menurut kalian soal ini masih tipe mudah atau sedang atau susah? Ya, silakan tentukan sendiri. Nah, ya. Kalau menurut kakak ini masih tipe mudah ya, karena hitung-hitungannya itu masih sederhana gitu ya. Paling menerapkan cerita ke dalam bentuk gambar yang hitungannya pun masih tipe-tipe penjumlahan dan kali gitu ya. Oke, kita akan cari soal yang lain. Oke, kita cari dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini soal selanjutnya, kakak bacain dulu ya. Seorang mahasiswa setelah mengerjakan rubrik City mengakses Twitter untuk menceritakan harinya.
Namun saat ingin tweet, mahasiswa tersebut menemukan bot yang dapat secara otomatis meng-tweet isi hati. Iya, isi hati ya. Karena penasaran, akhirnya mahasiswa tersebut menggunakan bot tersebut. Nah, dalam merangkai kata-kata indahnya, berikut adalah diagram cara kerja bot. Start adalah ketika bot mulai atau melanjutkan menulis dan end adalah ketika bot berhenti menulis ya. Oh, berarti ini start dan end itu di sini ya. Mulai dan berhentinya di sini. Oke. Nah, kamu lihat nanti tinggal lihat panah-panahnya itu ya. Ini adalah panah-panahnya kan banyak tuh, ada yang sini ya kan, ada yang ini ke sini, ada yang situ ya. Oke. Nah, berikut adalah pilihan-pilihan yang kalimat manakah yang tidak mungkin dibuat oleh bot tersebut. Nah, di sini ada banyak-banyak panah gitu kan. Artinya gimana sih panah ini gitu. Nah, panah ini itu tadi hanya boleh sesuai panah ya alurnya itu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan harus mengikuti arah panah dan dia nggak boleh langsung loncat-loncat ya. Nah, kalau yang cinta nih, misalkan kakak ambil yang cinta nih. Nah, kalau misalkan yang cinta itu dia kan adanya di S1 sini ya. Artinya bisa kita simpulkan ini bisa bolak-balik ya. Jadi bisa cinta, 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 cinta bisa bolak-balik, bisa berulang-ulang gitu ya. Karena itu adalah pengulangan. Jadi kalau misalkan nih aku cinta, cinta, cinta masih boleh ya. Nah, itu dari S1 kemana nih? Rajin boleh. Nah, kalau udah rajin gini, langsung ke banget nih yang bawah nih, nggak boleh ya. Karena dia arah panahnya langsung berlawanan. Nah, itu mungkin kayak gitu ya kasusnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang nggak mungkin, berarti yang salah dong. Nah, tinggal kita cocokin aja yuk di PG-nya ya. Oke, opsi yang A dulu ya. Oke, aku dari aku mana nih? Aku itu dari sini. Aku ke situ ya. Cinta, cinta, cinta. 3 kali. Cinta, cinta, cinta. Boleh dong, ya kan? Karena masih dalam jalur. Sekali mana? Nah, sekali masih dalam panah ya. Masih mengikuti panah dari S1 ke S2. Banget, mana banget? Banget itu di bawah. Oh, nah dari sini nggak boleh. Harusnya dari sekali ini hanya bisa ke mata. Ya kan? Karena kan satu arah tuh. Kalau dia ke banget berarti artinya dia udah keluar dari jalur gitu ya. Oh, berarti ini udah enak ya. Kita simpulkan yang salah itu yang A. Oke, untuk memastikan kita akan coba yang B coba ya. Kalau yang B apa tuh? Aku cinta cinta cinta, berarti kan cinta 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 bolak-balik di sini ya. Sekali. Nah, ke sini kan sekali. Mata, mata masih satu jalur. Kuliah, kuliah, kuliah. Di sini kan masih satu jalur tuh, ya kan? Kuliah, kuliah, kuliah. Komputasional. Nah, di sini kan masih satu jalur. Dan ke bawah masih satu jalur. Coding masih satu jalur, ya kan? Komputasional lagi, balik lagi masih satu jalur, ya kan? Masih satu jalur. Dan ke bawah lagi. Maupun masih satu jalur sini, ya kan yang bawah. Maupun. Terus cinta. Cinta mana cinta? Maupun cinta masih satu jalur ya yang muter di sini nih, yang atasnya. Pakai yang ini. Kan tadi habis maupun. Nah, dari S1 kan cinta masih boleh ya. Cinta banget, banget, banget mana? Nah, dari S1 ke banget masih boleh. Nah, ya. Nggak kayak tadi kalau dari S2 itu nggak boleh ke banget. Oke, jadi yang B itu masih bisa. Untuk C dan D ini yakin juga masih bisa. Berarti yang A itu salahnya di mana sih? Nah, di sini ya. Sekali banget. Jadi setelah sekali itu kan dia masuk S2 ya. Nih, setelah kata-kata sekali, dia kan masuk ke S2 nih. Gak boleh dia langsung ke banget ini. Karena banget itu awalnya dari S1. Oke, jadi sudah jelas ya. Yang salah itu adalah opsi yang A. Ya. Nah, itu ya. Ini soalnya lebih ke penarikan kesimpulan juga ya. Dan apa ya? Penalaran logik. Oke, kita akan cari soal yang lain. Bentar ya. Oke, kita coba soal ini ya.
Kita akan coba soal nah, 3 tahun lalu jumlah umur Ray, Irsan, dan Hizki adalah 61. 5 tahun yang akan datang, umur Ray adalah 2 kali umur Irsan dikurangi 21. Misal Ray itu X, Irsan itu Y, dan Hizki itu Z. Maka hubungan yang benar dari X, Y, Z adalah, nah berarti ini kan kita harus bikin apa? Harus bikin pemodelan matematiknya. Ya, oke, kita akan jabarkan ini premis yang pertama ya dari 3 tahun yang lalu. Oke, berarti kita sebutnya 3 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Oke, gimana nih 3 tahun yang lalu? Nah, untuk 3 tahun yang lalu ini katanya jumlah umur Ray, Irsan, dan Hizki adalah 61. Nah, Ray itu kan tadi X. Nanti X ditambah Y ditambah Z. Oh, sorry. Ini kan 3 tahun yang lalu ya. Berarti kalau 3 tahun yang lalu wajib dikurangi 3 ya. X min 3 tambah umur Irsan berarti Y min 3, umur Hizki berarti Z min 3, sama dengan 61 ya. Atau kalau kita simpulkan ini kan X tambah Y tambah Z, ini kan min 3, min 3, min 3 berarti min 9 ya, 61. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan pindah ruas 61 tambah 9, 70. Tuh, oke, ini persamaan 1. Oke, kita akan lanjutkan ke persamaan yang kedua. Ini kasusnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang akan datang. 5 tahun kemudian itu aja ya. Oke, di sini adalah 5 tahun yang akan datang. Kasusnya gimana? Nah, umur adalah 2 kali umur Irsan dikurangi 21. Berarti kalau 5 tahun kemudian R plus ya, umur sama dengan 2 dikali umur Irsan. Irsannya juga plus 5 dikurangi 21 ya. Jadi 2 kali umur Irsan dikurangi 21. Yuk kita jabarin. Oke, di sini R plus 5. Yuk ini 2 dikali I. Oh sorry, R-nya itu kan tadi X ya. Udah ntar aja. 2I ditambah 2 kali 5, 10 min 21. R-nya itu kan tadi X ya. Berarti itu X plus 5 sama dengan Irsannya Y, 2Y. 10 dikurangi 21. Itu dapat berapa? Minus 11 ya. Nah kita pindah ruaskan apanya nih? 5-nya ya. Kita pindah ruaskan 5-nya ke kanan jadi negatif 2y min 11 min 5. Jadi x-nya itu kita substitusi nanti jadi 2y minus 16. Nah, sini persamaan 2. Oke, nah sekarang gimana? Kita substitusi ya. Substitusi. Ya. Persamaan kedua ke 1. Yuk kita substitusi persamaan 2 ini ke situ kan. Yuk kita tulis dulu persamaan satunya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 70. Nah X-nya kita ganti jadi 2Y min 16 ditambah Y ditambah Z sama dengan 70 ya. Oke, karena di sini nanti kita mencari persamaan yang betul, berarti kita harus coba satu-satu gitu kan. Entah kita substitusi X-nya ke sini atau nanti kebalikannya. Oke, berarti ada yang bisa ditambahkan di sini? Nah, iya betul. 2Y sama Y ini ya. Jadi 3Y tambah Z min 16 sama dengan 70. Tuh, ya kan? Nah, sekarang 16-nya pindah ruas. 3Y ditambah Z sama dengan, nah pindah ruas tuh 70 tambah 16. Berarti 76 ya. Ya enggak? 76. Ini sorry tulisannya agak jelek. Nah, itu. Nah, di sini ada enggak? Belum ada. Adanya yang ini ya, yang 3Y tambah Z min 5 sama dengan 86. Nah, itu juga kalau kita kedua ruas dikurangi 5 enggak sampai 86 ya. Berarti ini harus kita dekatkan ke persamaan yang kedua ini ya. Jadi kita kalikan 2 dulu supaya jadi 6. Yuk kita kalikan 2 yuk. Jadi 6Y ditambah 2Z sama dengan 76 kali 2. 15.
2 ya. 76. Oh, sorry, ini 86 dong. 86 ya. Karena kan tadi ini 70 ditambah 16. Oke, berarti ini 86 kali 2 berarti jatuhnya berapa? 16 172 ya, 172 berarti. Nah, karena di sini adanya ada minus 5 nih, ya kan? Di opsi ini adanya yang minus 5, berarti kedua harus kita minus 5 aja. 6Y ditambah 2Z minus 5, berarti ini juga 172 dikurangi 5. Nah, apakah ini cocok? Kalau misalkan nggak cocok, berarti kita cari opsi yang lain. 6Y ditambah 2Z minus 5 sama dengan 172 dikurangi 5. 167. Nah, cek. Nah, ternyata cocok ya. Oke, berarti kita bisa simpulkan jawabannya yang B. Ya, 6Y ditambah 2Z minus 5 sama dengan 167 ya. Jadi ini kita mengotak-atik bentuk persamaan ya. Merubah satu pemodelan ke pemodelan yang lain. Oke, kita akan cari soal yang lain. Bentar ya. Oke, kita akan coba soal ini. Nah ya. Seorang peternak memiliki anak ayam dan anak bebek sebanyak 400 ekor. Oke, jadi kalau kita tuliskan nih, berarti total ya. Total. Ini ada berapa tuh tadi? 400 ekor. Ini kan ayam sama bebek ya. Berarti kita tuliskan ada ayam, ada bebek. Ya kan? Nah, terus 30% dari jumlah itu adalah anak bebek. Oh, berarti jumlah bebeknya itu ada 30% dari total. 30% kamu kalikan aja 400. Ya. 3 kali 4, 12 ya. Berarti 120. Berarti total bebeknya kan 120 nih. Total ayamnya berapa? Kurangin aja 400, kurangi bebeknya. 400 kamu kurangi 120. Berarti ayamnya itu ada 280 ekor ya. Nah, setelah peternak itu menjual anak ayamnya, jadi kasusnya nih, kita tulis kasus. Si peternak itu jual ayam ya, jual ayam, menjual anak ayamnya, sehingga persentase anak bebeknya menjadi 60%. Nah, ketika ayam itu dijual, ya, berarti persentase bebeknya itu jadi 60%. Berarti kita tulisnya gimana? Bebeknya kamu lihat tuh ada berapa? Bebeknya kan 120, ya kan? Nah, dia berubah persentasenya menjadi 60% dari apa? Dari total yang baru ya. Kenapa total yang baru ya? Kan dijual. Kalau yang dijual berarti totalnya udah bukan 400, tapi di total yang baru. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya. Ini berarti 120 sama dengan 60 per 100 ya, dikali total baru TB aja. Terus kita bisa bagi ini. Nah, 120 bagi 60 kan 2 ya. Dikali silang ke situ. Berarti dapat TB-nya berapa? 2 dikali 100. Berarti total yang baru ya adalah 200. Nah, total yang baru 200, ya kan? Terus gimana? Karena kita udah tahu total yang baru, berarti kita bisa tahu nggak sisa ayamnya? Bisa ya, sisa ayam. Berarti ya udah total yang baru dikurangi bebek, ya kan? Anak bebek. Total yang barunya kan cuma 200 tuh, ya kan? Karena udah dijual. Nah, berarti bebeknya 120.
Tuh ya. Nah, atau enggak ini boleh langsung aja kayak gini ya. Ya udah kalau ini kakak nanggung jabarin dulu berarti 200 dikurangi 120 itu berarti 80 ya. 80 ekor. Sisa ayamnya. Berarti ayam yang terjualnya berapa? Ayam terjual sama dengan, nah totalnya berapa tadi? 280 ya ayamnya ya. Total awalnya 280 dikurangi sisanya 80. Berarti yang hilang 200 ekor. Oh, berarti yang terjualnya itu 200 ekor. Ataukah kamu misalkan langsung cara cepatnya aja nih. Cara cepat. Ya udah, karena total dari sini ngambilnya nih. Setelah kamu dapat total yang baru, ini kan total yang baru nih 200. Awalnya berapa? 400. Oh, berarti hilangnya berapa? Nah, 200 kan? 400 awal dikurangi sisa yang barunya berapa? 200 ya. Berarti otomatis, nah yang hilang ini kan adalah ayam yang terjual ya. Anak ayam yang terjual 200. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita kasih soal terakhir ya. Oke, kakak ambil ini aja. Kita ambil soal terakhir. Oke, di sini soal terakhir. Detektif Agria sedang mendeteksi sumber berita bohong yang baru-baru ini menyebar di masyarakat. Ia melakukan analisis terhadap data penyebaran berita tersebut di 1 jam pertama, yaitu siapa yang memforward berita kepada siapa. Hanya saja waktu penyebaran tidak tersedia sehingga detektif Agria kesulitan mengidentifikasi sumber berita tersebut. Data yang ia peroleh adalah di sini ya datanya banyak nih. A meneruskan pesan kepada F secara personal, B meneruskan pesan kepada C dan G secara personal, B meneruskan pesan kepada grup B, C meneruskan kepada E secara personal, D meneruskan kepada grup X, E meneruskan kepada grup Y, F meneruskan kepada B dan G secara personal, A dan C adalah anggota grup X, H adalah anggota grup Y. Berdasarkan data tersebut, siapakah yang menjadi sumber berita bohong? Bantulah detektif Agria menemukan beritanya. Tuliskan nama si pembohong. Oke, karena di sini ada beberapa variabel ya, ada A sampai H. Nah, kita akan tuliskan A sampai H. Tapi lebih gampang karena ada personal dan ada grup, kita akan ambil dulu yang grup di sini. Ya. Jadi ada 2 grup, ada grup X, ada grup Y. Nah, siapa aja yang termasuk grup X? Yang termasuk grup X itu adalah A dan C. A dan C. Oke, ini kakak akan bulatkan. Nah, ya, jadi ini satu grupnya kakak bulutin. Sedangkan apa nih? H adalah anggota grup Y. Berarti H adalah anggota grup Y. Berarti sisanya apa? B personal, D personal, D-nya agak jelek. Terlalu D. D personal, oke. E personal, F personal, G ada nggak? G nggak. G ada, G personal. H-nya udah masuk ya grup. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, sekarang gimana cara menentukannya si penemu hoax ini? Nah, jadi simpelnya gini aja. Artinya yang hoax itu kesimpulannya apa? Dia menyebarkan ya, tapi tidak mendapat pesan gitu ya. Jadi dia yang memforward tapi dia sendiri tidak mendapatkan pesan, itu kan udah pasti sih penyebar hoax ya. Jadi kita akan gampangnya berarti dengan panah aja nih. Oke, pertama-tama A meneruskan pesan kepada F. Berarti dari A ke F nih. Dari A ke F. Terus B kepada C dan G. B kepada C dan G. Nah, oke. Terus B kepada grup Y. B meneruskan kepada grup Y. Berarti dari B ini ke grup Y. C meneruskan pesan kepada E. Dari C ke E.
C ke E. D meneruskan kepada grup X. Dari D ke X. E meneruskan pesan kepada grup Y. Dari E ke grup Y. F meneruskan kepada B dan G. F kepada B dan G. Secara personal. Nah, ini udah yang tadi ya. Ada C adalah grup X. Nah, berdasarkan ini coba lihat. Coba. Ini siapa nih? Dia yang nggak kena panah berarti ya. Kita simpulkan dengan yang nggak kena panah. A kena panah, ya kan? C kena panah. B kena panah. F kena panah, ya kan? Ini dari A tuh. G kena panah. E kena panah. H kena panah. Oh, berarti satu-satunya yang nggak kena panah itu si D. Otomatis bisa kita simpulkan di sini kesimpulannya berarti ya. Kesimpulan ya udah. Penebar hoax-nya itu penebar hoax adalah D. Oke. Oke ya. Nah, kamu tentukan ini soal tipe gimana tuh, sedang atau sulit atau mudah ya. Oke, mungkin untuk kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan jadi bermanfaat dan kamu bisa belajar lebih banyak ya. Silakan dipelajari apa namanya? Ini kan udah min berapa gitu ya? Min kurang lebih 2 minggu lah ya. Untuk 2 minggu ini maksimalkan, jangan sampai nggak ada persiapan sama sekali ya. Ya minimal kamu belajar lah. Oke, kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.